nggak kedengeran atau patah-patah, nanti tolong diingatkan gitu. Nanti aku ulangi ke bagian yang patah-patahnya gitu ya. Oke, siang hari ini kita di pertemuan 2 akan belajar beberapa materi ya berkaitan sama yang pertama itu eksponensial. Oke, bentar. Ini ya eksponensial, kemudian nanti ada logaritma, persamaan lingkaran, sama yang terakhir variabel. Variabel. Nah, untuk yang poin pertama sama yang poin kedua ini sebenarnya dia berkaitan ya, karena eksponensial ini kan pangkat ya, sedangkan logaritma itu adalah kebalikan dari eksponensial gitu. Nah, untuk di yang poin yang pertama itu yang perlu kamu pahami ya, itu adalah sifat-sifat dari perpangkatan itu sendiri, sifat-sifat eksponennya gitu. Karena kalau ketemu sama soal-soal eksponen itu triknya ya memang satu kamu harus hafal sifatnya, kemudian kamu sering latihan. Terus eh, kadang itu ada satu soal itu tuh beda gitu loh, apa namanya pembahasannya. Jadi kayak cara pengerjaannya dari aku ataupun kamu itu pun beda orang biasanya kadang juga bisa beda juga gitu. Tapi endingnya tetap sama kok gitu. Jadi di eksponen itu tuh Mas pelanin dikit dong. Thank you. Nah, jadi di eksponen itu tergantung kekreativitasan kita dalam nanti mengolah atau mengarahkan ke opsinya gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu ketika ini ya A pangkat N dikali A pangkat M. Jadi yang beda absisnya kan sama ya. Bilangan utamanya sama ya. Nah, yang beda itu ketika ada pangkatnya ini terus bilangan utamanya sama. Nah, ini bisa langsung pangkatnya kita tambah. Kalau pembagian itu pengurangan. Nah, itu yang paling sering digunakan ya. Sifat yang pertama sama sifat yang kedua. Nah, yang sering lagi nih, ini nih, yang A pangkat N ya dipangkatkan lagi M. Ini langsung bisa kita kali atau ini juga bisa langsung dibalik ya. Jadi misal nih, fungsinya untuk di sifat yang ini itu ketika gini. Misal ya, jadinya itu nanti gini. 3 pangkat 2 terus dipangkatkan lagi X. Nah, terus ada lagi ditambah 3 3 pangkat X. Nah, ini kan kita bisa misalkan nanti tuh. Nah, ini tuh kita bisa misalkan 3 pangkat X itu jadi Y. Jadinya nanti dia jadi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Nah, ini itu kita balik gini, 3 pangkat X ya, kuadrat gitu kan. Nah, nanti jadinya ini, itu Y kuadrat. Nah, fungsinya itu biasanya untuk soal-soal yang seperti itu. Begitu ya. Nah, terus yang nomor 4, itu ketika ada pangkat, pasti ada pangkat itu biasanya dikaitkan sama akar juga ya. Gitu. Jadi, kalau ada soal akar gitu, nah itu biasanya kita bisa ubah ke dia dalam bentuk perpangkatan. Cara ngingetnya gampang ya. Jadi yang di dalam ini tuh, kamu tulis dulu gini, A pangkat N. Nah, pernya itu adalah yang di dalam M gitu. Jadi kayak misal nih, ih enggak muncul. Nggak muncul. Bentar ya, ini lag malah. Misal nih, 2 pangkat setengah. Ini ketika kita ubah ke dalam dia bentuk akar, jadinya apa? 2 pangkat 1 akar 2 gitu toh. Tapi 2 akar 2 kan nggak pernah ditulis. Jadinya 2 pangkat setengah itu jadinya 2 akar 2 sorry, akar 2 gitu. Tulisnya gini, 2 pangkat setengah gitu. Oke ya. Nah, terus
nomor 5 ini adalah pangkat negatif. Pokoknya ini kebalikan ya. Kalau misal ada 1/2 pangkat min 1. Nah, ini kebalikan pokoknya. Jadinya dia 2/1. Atau enggak, kebalikan misal 2/min 3. Nah, ini jadinya 1/2/3. Gitu. Pokoknya kalau pengen menghilangkan minusnya, kita bisa ubah dia ke dalam 1/. Terus ini pecahan ya. Dia, sorry, bukan pecahan. Maksudnya pemecahan. Jadi ini pangkatnya dia yang sama. Jadi kebalikan sama yang tadi yang nomor 1 itu kan pangkatnya yang beda. Nah kalau yang ini pangkatnya yang sama. Nah ini bisa dipisah kayak gini. Nah terus apa bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 jadinya 1. Nah ini yang paling penting buat kita coba mengerjakan soalnya. Nah coba kita lihat untuk soal yang pertama ya. Oke. Nah, ini gimana nih? Coba. Ini kan ada 2/32. Ini yang angka ya. Jadi kalian toh. Nah, ini kan bisa sebenarnya langsung kita. Sebentar ya. Mas, ini tuh ada, Mas, ini tuh ada batunya nggak sih? Ini ada batunya kok. Kayak gini tuh. Kok agak malah beda ya? Apa batunya mau habis? Iya. Iya, betul betul kanan. Ya sorry ya, tadi agak nge-lag deh. Nah ini kan ada 2 sama 3/2. 32. Enggak, tadi enggak kok. Ini loh pakai kabel. Nah ini kan ada 2/32 ya. Ini bisa sama-sama kita bagi 2. Jadinya yang bawah ini 16, ya kan? Nah, terus kita punya ada angka lagi yang sama enggak gitu. Nah, ada A. Nah, sini ada B, ada B. Nah, ini bisa kita kerjakan dulu gitu. Atau kalau kamu mau juga bisa kita ini pangkat kan min 1 ya. Jadi jadinya itu 1/, gitu. 1/, ini semua. Tapi kalau aku kerjain yang ada di dalam kurungnya dulu gitu. Jadinya ini kan 1/16 gitu kan. Terus A pangkat 5 karena dia dibagi ya pangkatnya itu jadi pengurangan 9. B pangkat min 5 min min 1. Nah baru kita pangkatkan min 1. Nah 1/16. 16 itu 2 pangkat berapa sih? Karena ini kita lihat opsinya ya. Lu ada 2. Jadinya ini nanti dia jadinya 2 nih gitu. Gitu. 2 pangkat. Jadi intinya opsinya itu mau kemana gitu loh. Eksponen tuh kayak gitu. 2 pangkat berapa 16 itu? 2 pangkat 4. Oh. Nah, terus ini jadinya A pangkat min 4. Terus yang ini B pangkat min 5 di plus 1. Jadinya min 4 juga. Ya kan? Nah, min 1. Nah, 1/2 pangkat 4. Ini biar 1/nya hilang. Karena apa? Karena opsinya nggak ada 1/, ya. Jadi kita ubah dia hilang dia. Jadinya 2 pangkat min. Karena ini plus pernya hilang. Jadinya min. Kita 2 pangkat min 4. A pangkat min 1. B pangkat min 4 pangkat. Nah, kan ngelek lagi. Ya, inilah pokoknya min 1 ya. Oke. Nah, ini kan dia punya 2 pangkat min 4. Ini tuh juga min 4, pangkat min 4. Nah, pangkatnya kan sama. Kalau menurut sifat yang nomor 6, pangkatnya sama. Nah, itu bisa kita langsung samakan pangkatnya terus jadi 1 gitu kan. Jadinya kan 2 kali A kali B, terus pangkatnya itu min 4, ya kan. Terus kita masih punya min 1 tadi. Min 1.
Jadi perkalian pangkat gitu. 2 AB pangkat min 4 kali min 1 jadinya 4. Gitu. Jadi jawabannya ya, bentar ya. Iya, betul. Hmm, Kalau sejauh persyaratan gitu udah ya udah secara kesepakatan dengan gampang ya kelihatannya ya soalnya ya gitu aja. Tapi kalau misal di ujian bisa jadi ini dia kelihatan lebih rumit lagi. Gitu. Yang penting apa? Basicnya kamu tuh tahu. Dasarnya kamu hafal dan sering kerjain itu pasti nanti mau dibuat soal kayak gimana pun kamu bisa. Terus coba yang nomor 2. Ini gimana? Ini kan sebenarnya punya sama-sama P ya. Tapi kan kenyataannya ini nggak bisa kita kerjakan dulu. Karena apa? Karena ini loh. Nah, dia itu tandanya negatif sama positif gitu. Jadi dia nggak bisa langsung gini. Kita kurangkan ya 7/2 gitu. Nggak bisa. P pangkat 7 dikurangi 7/2. Nggak gitu caranya. Gitu. Jadi ini bisa kita gunakan apa? Konsep perkalian sekawan. Gitu. Jadi ini kita kalikan, ini pernya itu kan positif ya, berarti kita kalikan dia yang negatif, lawannya positif kan negatif. Jadinya P pangkat 7/2 min Q pangkat min 3/4 per P pangkat 7/2 dikurangi Q min 3/4 gitu. Nah, terus ini gimana cara ngerjainnya? Kalau yang bawah itu kan kamu ingat persamaan kuadrat yang di A min B. Ini kan dari apa sih aslinya? Dari A kuadrat min B kuadrat. Ya enggak? Jadi di sini, ini anggaplah ini A. Ya kan? Ini A. Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti yang bawah langsung aja. Berarti P pangkat 7/2 pangkat 2 gitu kan. Min Q min 3/4 ya kita pangkatkan 2 gitu. Kalau yang atas ya kalau yang atas sebenarnya kita harus manual sih, tapi coba lihat dulu ya. Kalau yang bawah ternyata nanti bisa kita coret dengan yang atas ya berarti yang atas jangan dikerjakan manual dulu gitu loh. Gitu. Nah, ini dapatnya gimana? P pangkat ini kan bisa hilang toh. Jadinya P pangkat 7 terus yang ini bisa gini toh. Sisa 2 berarti Q pangkat min 3/2 gitu. Nah, ternyata ada kan? Teh, hilangin aja. Nah, ini ini yang atas masih kita utuh kan tadi ya. Karena ternyata di sini kita lihat nanti dia bisa dicoret sama atasnya. Ini P pangkat 7 dikurangi Q pangkat min 3/2 dikali P pangkat 7/2 dikurangi Q pangkat min 3/4. Nah, ini kan bisa sama toh. Hasilnya itu P pangkat 7/2 dikurangi Q pangkat min 3/4. Ada jawabannya enggak? Belum ada, karena dia yang diminta itu perakaran. Tadi kalau di sifat eksponen, kalau perakaran itu kan P pangkat 7 gitu kan. Nah, P pangkat 7-nya kita tulis dulu, terus akarnya itu dari pernya. Gitu, ini kan 2, tapi nggak ditulis ya. Dikurangi ini kan dia minus ya pangkat minus itu kita hilangkan pangkat minusnya 1 per ya kan Q pangkat 3/4. Nah, Q pangkat 3/4 ini bisa kita tulis juga dalam bentuk akar 1 per Q pangkat 3 akarnya berapa 4 gitu. Tuh ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Kak. Yes, siap. Nah, terus kalau apa sih? Kalau yang ini, coba. Kira-kira kamu bisa nggak ngerjain? Ini itu, ya, ini tuh dia bentuknya akar.
Kalau yang nomor 3 sama nomor 4 ini bedanya apa? Kalau yang nomor 4 itu akarnya kecil. Ini nggak bisa kamu sederhanakan lagi. Tapi kalau yang nomor 3 itu bisa kamu sederhanakan. Bisa kamu kerjakan dengan cara penyederhanaan akar. Nanti baru kita tambahkan gitu. Paham ya? Nah, kalau yang ini nanti kita pakai apa? Pakai kalian sekawan. Karena ini gimana coba? Akar 5 ditambah 2 akar 3 ini udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Kecuali ya jalan satu-satunya kita kalikan sekawan. Tapi kalau yang nomor 3, ini akar 45. Akar 45 itu berapa sih? Jadi biar dia tuh nanti dipecah, salah satunya itu nanti bisa dikerjakan akarnya. 45. 45 itu biasanya berapa? 9 kali 5. Betul, 9 kali 5. Dikurangi 28. 28 itu 7 kali 4 atau 4 kali 7. Dikurangi 3 dikali akar 125. 25 ya berarti yang jelas. 25 kali berapa? 125. 25 kali 25 kali 5 ya kan. Dikurangi akar 63. 63 ini berapa sih? Langsung aja. 63 itu berapa? Antara 7, 5. 63. Nah, 5 nggak mungkin kan dibagi 5. Berarti 7. 7 kali berapa tuh? 9. 7 kali 9. Oh, berarti ini 9 dikali 7. Nah, ini udah kelihatan tuh dia. Jadi nanti ada dua macam, akar 7 sama akar 5. Nah, yang ini itu kan 3 akar 5 ya. Paham ya sampai sampai sini aku langsung paham kan. Aslinya itu dari akar 9 dikali akar 5. Akar 9 itu kan 3 gitu. Jadi 3 akar 5 jadinya. Nah, ini juga akar 4 dikali akar 7. Akar 4 itu 2, akar 7 tulis dikurangi ya kan, 3 dikali akar 25 kali akar 5. Akar 25 itu 5, akar 5 dikurangi 3 akar 7. Nah, ini kita kalikan langi ya, karena ini tadi dia tiganya kan di dalam di luar kurung gitu, jadi ini nantinya 15 akar 5 min, terus ini plus ya, karena min 3 kali min 3 jadinya 9 akar 7. Nah, terus yang sini 3 akar 5 min 2 akar 7. Nah, yang sesama akarnya yang sama. Nah, itu bisa kita kerjakan. Ibaratnya itu kayak dia ini biasanya kayak variabel gitu loh. Ini misal X ya. Jadinya kayak 3X. Nah, yang ini juga sama-sama punya akar 5. Jadi ini sama kayak 15X. Jadi yang bisa dikerjakan kan yang sama-sama X-nya kayak gitu. Gitu, ibaratnya gitu. Jadi kalau misal dia 3 akar 5 dikali 15 akar 5, nah ini artinya ya, ini kita kalikan 3 kali 15 kan 45. Nah, akarnya ini masuk 5 dikali 5 gitu. Tapi kalau misal dia 3 akar 5 ditambah atau dikurangi ya di sini ya, dikurangi ya 15 akar 5. Nah, ini akarnya dia tetap kan, tapi yang berkurang yang ini aja gitu. Jadinya min 12 akar 5 gitu. Tuh ya, itu jangan sampai keliru. Jadi mana yang perkalian, mana yang dia itu akarnya sama aja, dan kalau dijumlahkan itu gimana gitu. Nah, ini kan yang punya akar 5, ini sama ini. Tadi jawabannya 12 akar, min 12 akar 5. Terus yang akar 7 sama akar 7. Min 2 sama plus 9. Jadinya min 7 akar 7. Gitu. Oke ya. Nah, terus yang ini, tadi kan gue bilang, bedanya yang nomor 3 sama nomor 4 itu ketika apa? Dia akarnya, nilai di dalam akarnya itu loh, ini udah nggak bisa diapa-apain. Makanya ini jalan satu-satunya kita kalikan sekawan. Jadinya ini akar 5 plus 2, plus 3. Plus 3 akar 3. Jadi kali sekawan itu, ini nih, yang di bawah, ya, atau yang atas sih biasanya gitu. Tapi kalau kita lihat opsinya itu kan yang hilang akarnya itu yang di bawah ya. Jadi yang kita kalikan sekawannya itu yang ambil dari yang sekawannya yang bawah gitu. Itu ya. Nah, akar 5 ditambah 3 akar 3. Caranya tadi sama kayak yang nomor 2. Itu ya. Kira-kira bisa kan ya nomor 4 kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Bisa, Aman ya? Kak. Oke, siap. Aman. Oke lah, terus yang nomor ini gimana? Ini itu ada persamaan eksponen.
Nah, ini jelas. Nanti itu gimana caranya antara kiri sama yang kanan itu sama bentuknya. Yang nomor satu ya, ini kan 3 pangkat X min 2 Y. Itu kan pangkatnya. Terus sama dengan 1/81. Nah, kanan sama kiri ini kan dia beda. Jadi kamu ubah gimana caranya biar dia bisa jadi 3 pangkat juga. Gitu. 81. Itu kan 3 pangkat 3/81 itu kan 9 kali 9 ya. 9 kali 9. 9 itu 3/2. 3/2 berarti kan 3/4 ya kan. Jadinya ini 3/4. Nah, ya 1/3/4 ya. Biar ini jadi 3 pangkat juga, satunya kan harus kita hilangkan. Jadinya jadi pangkat negatif 3/-4. Terus yang sini tadi apa? 3/X-2Y. Nah, ini kan udah sama-sama 3 toh. Nah, baru kita samakan aja pangkatnya. X-2Y sama dengan min 4. Langsung gitu. Ini untuk persamaan yang pertama. Terus yang persamaan yang kedua, itu kan kita punya 2 pangkat X min Y sama dengan 16. Lah, tadi gimana kalau dia itu pangkatnya itu ternyata pengurangan? Berarti dia itu basisnya itu sama. Ya, 2/2 gitu. X pangkat yang bawah yang Y gitu. Jadi ini untuk sifat yang nomor 2 tuh ya. Jadi gimana caranya bisa kita kerjakan itu gitu. Atau enggak, kalau enggak kita pecah juga enggak apa-apa sih. Karena apa? Karena ini dia juga bukan per ya. Jadi 16-nya yang kita ubah gitu. 2 pangkat X min Y ya kan. Sama dengan 16. 16 itu kan 2 pangkat berapa gitu kan. 2 4. pangkat biar apa? Oh, biar 2/4 gitu. Jadi ini ternyata enggak perlu. Enggak perlu gitu. Ya toh. Berarti ini langsung persamaan duanya. Berarti kan persamaan duanya itu X min Y sama dengan 2S sama dengan 4 ya. Karena ini gini. Gitu. Tinggal X min Y sama dengan 4. Ada yang langsung bisa dikurangi terus dia hilang ya kan. X sama X. Jadinya ini min 2Y min min. Jadinya kan plus. Min 2Y plus Y. Jadinya min Y sama dengan min 8. Y sama dengan 8. Nah, berarti X-nya berapa? Kalau X min Y 4, Y-nya 8. Jadi ini X min Y sama dengan 4, Y-nya itu 8 ya kan. X-nya itu berapa? 12 ya. 12. 12. Jadinya Y-nya, X tambah Y, jadi 12 tambah 8. Jadinya 20. Gitu. Intinya kalau, apa namanya, 3 model sih kalau soal-soal eksponen itu. Model yang ini nih, kita disuruh apa hasilnya ya. Hasilnya sama biasanya dia ditanya variabel AB-nya atau XY-nya. Nah, ini ada juga. Nah, ini nanti kamu kerjain dulu dari sini. Ini kamu kerjain dulu, sederhanakan dulu, baru XY-nya dimasukkan, gitu ya. Nah, ini sama juga ini. Jadi ini kan persamaan, tapi yang ditanya 8 pangkat X. Nah, ini tuh 8 pangkat X, karena ini kita punyanya 2 pangkat X, 2 pangkat X ya. Ini 8X-nya itu jadi apa? Jadi 2 pangkat X. Terus X gini ya. Nah, ini kan sama aja 2 pangkat X pangkat 3. Gitu. Jadi nanti dicari 2 pangkat X dari persamaan ini dulu. Baru nanti kamu masukkan ke sini. Itu bisa. Itu ya, kira-kira untuk eksponen. Nah, terus yang ini gimana? Ini juga eksponen, dia masih masuk eksponen. Kayak kelihatan susah ya, tapi dia ini akar. Ini kamu kerjakan dari dalam. Kalau ada akar dalam akar. Nah, ini kerjain dari dalam sini. Jadinya ini nanti 3 akar X. Nah, akar X ini pangkatnya, kalau akarnya hilang, itu jadi apa? Jadi X pangkat 1/2 ya. Ini kan artinya 2 di sini, ini 1 kan. Jadinya ini dikali X pangkat 1/2. Gitu. Nah, ini kan nanti bisa kamu kerjakan nih. Dia basisnya sama ya kan? 3 X pangkat perkalian basisnya sama, berarti pangkatnya yang ditambah 1 + 1/2 gitu. Ini tadi X pangkat P. Nah, terus ini nanti X pangkat
akarnya ilangin. Pokoknya kalau ada akar-akar, gimana caranya itu bisa dikerjakan? Ya, akarnya harus hilang. 1 + 1/2 per 3 ya, gitu sama dengan X pangkat P. Nah, ini langsung persamaannya, gitu. Tuh ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi ini Kak, itu, maaf Kak. ya, sorry, kenapa? Itu yang sebelum yang ya yang itu ada per X-nya. Itu diapain, Kak? Oh iya, ada X-nya ya di sini ya. Nah, oke, 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 oke. Ini bisa ke sini nggak? Bisa jadi kali. Jadinya apa? X kali X, X. Ini ya. Oh, oke, oke, bagus, bagus. Kamu yang teliti. Aku nggak lihat di sini ada pernya ya. Jadi ini tuh kan dia jadi X dikali X pangkat P kali 1, gini kan. Nah, ini Iya, Kak. jadinya apa? Jadinya ini kan X pangkat P + 1, gitu. Jadi tetap masih bisa. Jadi yang sekarang itu P + 1 sama dengan ini. Kita sama sama dengan kan pangkatnya aja. Karena ini bisa gini. Gitu. Bisa kira-kira? Bisa, Kak. Oke, sip. Tuh ya. Pokoknya kalau persamaan, persamaan apa namanya? Persamaan eksponen, pokoknya ubah dia bentuknya agar kiri sama kanannya itu sama. Gitu. Nah, ini juga sama nih. Ini kan 0,09. Ini di sini kita punya 0,3. 0,09 ini ubah dia ke 0,3. Jadi 0,3 kuadrat ya nggak? Gitu. Ini. Nah, terus nanti apa namanya dikerjain. Terus satu. Satu itu bisa menyesuaikan. Tahu nggak jadinya berapa? Jadi ini itu bisa nanti kamu ubah ke dalam bla 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 pangkat 0. Jadi ini tuh kalau kita yang kiri itu 0,3 ya udah kita ubah jadi 0,3 pangkat 0 gitu aja. Bilangan berapapun kalau kita pangkatkan 0 kan jadinya 1. Nanti sama nih. Hasil pangkatnya langsung kita sama dengan kan. Gitu ya. Paham kan kira-kira? Nanti dikerjain abis ini gitu. Kalau soalnya kalau kita bahas 0 nggak cukup waktunya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira yang ini 0,09 sama per 0,3? Halo? Oke, jelas ya. Ya udah kalau jelas aku next aja. Nah, ini untuk pertidaksamaan sama sih sebenarnya. Sama. Nanti itu 9 ini kamu ubah ke dalam biar dia sama sama yang ini nih, ya. Nah, ini dia nggak punya pangkat X ya udah biarin dia nanti jadi persamaan gitu loh, persamaan kuadrat. Ini kan 9 pangkat min X per +1 ya. 9 itu berapa sih? 3 pangkat 2 ya kan. Jadinya min X + 1. Terus yang sini 8 dikali 3 pangkat. Ini yang dipangkatkan ini kan cuma tiganya aja ya. Jadi ini nanti gini, min X. Nah, ini nanti bisa kamu misalkan 3 pangkat min X ini jadi misal Y gitu. Jadi ini itu gini toh. Jadinya 3 pangkat min 2 X ditambah 2 gitu. Nah ini tuh nih itu kan nanti jadinya 3 pangkat min X pangkat 2 begitu. Nah ini dia punya plus 2 ya. Plus 2 itu kan dari hasil pangkat kan dari hasil pangkat ya. Dan dia basisnya kan sama-sama 3. Ini bisa kita pecahkan. Kalau ini tandanya plus, nah ini kita pecah jadi perkalian. Pangkatnya sama. Itu 2. Gitu. Nah ini 8, 3 pangkat min X. Jadinya nanti ini kita kerjakan 9Y kuadrat gitu. Ditambah 8Y min 1 lebih dari 0. Nah ini kan jadi persamaan kuadrat. Caranya sama nanti. Lanjutkan. Gitu. Sama maksudnya pengerjaan di persamaan kuadrat gitu ya.
Itu juga. Nah, terus untuk materi yang kedua adalah berkaitan sama logaritma. Logaritma itu apa? Dia itu kebalikan dari pangkat ya. Jadi kalau misal kamu punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu artinya 2 log 8 sama dengan 3. Kok bisa? Jadi ada sifat namanya itu yang mana ya? Jadi ini nih, gini, A log A itu tuh jadinya 1. Lah, pangkatnya ini dia itu kayak loncat ke depan gitu. Jadinya ini tuh kan dia ke sini tuh jadinya C. Jadi A log A pangkat C jadinya C-nya ke depan kan. C dikali A log A. A log A ini itu pasti 1. Jadi misal kamu punya 5 log 5, lah 5 log 5 itu ya 1 gitu. Dan A log A berarti 1. C kali 1 jadinya C. Nah ini juga 8. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Jadinya 2 log 8 itu 3 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah ini kan tahunya 2 sama 2 nih. Lah 3-nya kan dia loncat ke depan. Apa jadinya 3? 2 log 2. 3. Ya kan? Jadinya 2 log 8 itu sama dengan 3. Gitu. Itu maksudnya dari logaritma itu kebalikan dari pangkat. Jadi sama ini, kamu harus hafal juga sifat-sifat logaritmanya. Dan dia lebih banyak ya daripada sifat-sifat logaritma itu lebih banyak daripada pangkat. Nah ini contoh. Ini kan yang aku jelasin ya. Jadi pangkatnya kan N. Dia loncat ke depan. Terus jadinya A log X. Nah itu. Terus yang nomor 3 ini dia gini. Kalau yang di perpangkatan tadi itu kan basisnya itu eh yang nggak ada apa ya bilangan utama ya. Jadi A pangkat 3 ini namanya basis. Nah kalau yang di sini basisnya tuh ini loh. Gitu. Jadi dia A log X ditambah A log Y. Jadi sama nih, ya kan? Nah ini kalau plus jadinya perkalian. Jadi sama kayak tadi, tapi balikan kan? Gitu. Tadi kan kalau basisnya sama, perkalian. Nah itu pangkatnya ditambah. Lah kalau ini basisnya sama, ditambah jadinya malah perkalian gitu. Pokoknya dia kebalikan sama perpangkatan. Tuh sama dia di sini gitu. Nah, terus ini beberapa apa namanya sifat-sifatnya ya. Tuh. Nah, ini gimana ini? Kenapa A log X sama dengan A pangkat N log X pangkat N. Nah, ini N-nya kan hilang ya dia ternyata. Jadi itu tuh kalau misal basisnya kita pangkatkan, terus yang sini itu ada pangkatnya juga, itu pangkatnya itu, kalau pangkat yang di sini dia akan turun ya, turun ke depan kan. Jadinya sebenarnya kalau kita punya A pangkat N log X pangkat N. Nah, N yang di sini ini kan dia ke depan ya kan. Jadinya N per. Lah, N yang di sini itu tuh jadinya ini loh. Gitu. Makanya ini N per N kan 1. Makanya A pangkat N log X pangkat N. Pangkatnya itu sama. Itu sama aja. Pangkatnya langsung bilang A log X. Gitu. Itu ya. Itu beberapa apa namanya sifat. Nah, nanti dipahami lagi gimana cara memahaminya. Ya, dengan cara kamu mengerjakan soalnya. Gitu. Nanti lama-lama juga dia hafal gitu. Tapi kalau kamu cuma ngafal, kamu nggak make, nanti malah bingung cara penggunanya gimana. Tuh. Terus coba ya, kita untuk kerjakan nomor 1. Dia kan punya 9 log 25, 5 log 2, min 3 log 54. Nah, ini kamu punya ide nggak? Gimana caranya dia kita kerjakan biar lebih sederhana atau bisa dikerjakan. Nek, aku lihat ini tuh pasti ini bisa. 9 ini juga bisa. 9 itu ikonik ya, 3 pangkat 2. 25, 2, 5 pangkat 2. Jadinya ini kalau dipecah, ini kan 3 pangkat 2. Log 25 itu 5 pangkat 2. Nah, ini kan kamu punya 2 sama 2. Jadinya kan nanti 2 per 2, ya kan? Atau pangkatnya tuh endingnya hilang. 3 log 5 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. 54 tuh bisa nggak kita 3 pangkat berapa jadi 54? Kayaknya nggak bisa gitu.
Karena kalau 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 27 kali 3, berapa? 81 kan, 3 pangkat 4 itu. Gitu. Jadi 54 ini nggak bisa. Kalau ini bisa nih, jadinya kan nanti gini, 3 log 3 pangkat sekian. Nah ininya dia tuh akan ke depan gitu. Tapi karena ini nggak bisa, berarti nggak bisa kita pakai cara yang itu. Gitu. Coba yang ini. 3 log 5 kali 5 log 2. Nah ini ada sifat ya, nomor berapa ya? Nomor 11 ini. A log B, B log C, C log D. Jadinya ini lebur. Jadinya sisa A log D. Gitu. Nah ini juga sama. Ini kan punya 5 di sini perkalian kan ini hilang. Ini tadi hilang jadinya 3 log 2 dikurangi 3 log 54. Nah, ini punya basis yang sama. Berarti tadi masuk ke sifat yang nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Nih, A log X plus A log Y itu jadinya X kali Y. Basisnya sama. Kalau per itu, sorry, ini tadi plus ya. Plus kan. Nah, kalau eh minus, minus ini berarti. Jadi dia ini nih. Nomor 3 itu sama nomor 9. Jadinya A log X min A log Y. Jadinya per. Nah, di sini juga. Jadinya 3 log 2 per 54. Gitu. 3 log berapa sih? 54 dibagi 2 tuh. 1 per berapa? 25 tambah 2, 27. 27. Oh, Ya. 3 log. Nah, ini kan kamu punya angka 1 per gini ya. Padahal kita itu bisa mengerjakan logaritma kalau dia itu pangkat. Jadi bukan 1 per. Nah, ini kamu ubah dia ke dalam dia pangkat. 1 per 27 itu kan 1 per 3 pangkat 3 ya. Ya enggak? Karena 9 kali 3, 27. Nah, ini 1 per, tapi masih punya 1 per gimana nih? Hilangin. Dengan cara apa? Ingat yang eksponen tadi, 1 pernya hilang. Itu ketika dia dipangkatkan minus atau kebalikannya. Ini kan dia positif di sini ya udah dia jadi minus. Jadi 3 pangkat min 3. Nah, baru ini 3 pangkat 3 ini kan nanti 3 log 3 ini kan nanti jadi 1. Min 3-nya loncat ke depan. Min 3, 3 log 3. Jadinya min 3 kali 1. Min 3 gitu. Nah, yang ini sama. Kalau persamaan apa namanya eksponen tadi kan 3 pangkat bla bla bla, terus ini 3 pangkat bla bla. Nah, ini kan yang disamakan. Nah, logaritma itu juga. Logaritma itu juga sama. Jadi ini itu kita kerjakan dulu. Kalau misal nanti mentok nggak bisa dikerjakan, yang kanan ini kita ubah ke dalam log juga. Gitu. Kalau yang kiri bisa kita kerjakan, ya nggak perlu gitu. Coba. 25 log 5 pangkat 2x. 25 ini kan gede ya di sini. Basis 25 itu cuma cukup gede. Berarti ini bisa dipecah. 5 pangkat 2 ya enggak? Log 5 pangkat 2x. Nah, ini jadinya apa? Ini kan dia loncat ke depan kan? Jadinya 2x. Lah pangkat yang ini itu jadi per 2. 5 log 5 sama dengan 8. Nah, ini kan 5 log 5 kan 1. Berarti hilang kan? 2 per 2. Jadinya 1. X-nya sama dengan 8. Ternyata langsung gitu. Jadi ternyata ini kita nggak perlu ngubah ini ke dalam log dulu. Karena apa? Ternyata yang kiri udah langsung bisa dikerjakan. Kalau misal ini nggak bisa dikerjakan, ya berarti mau nggak mau ini 8 itu kita ubah ke log. Nanti itu jadinya gini. 8 itu kalau kita ubah ke log itu jadinya gimana sih? Gampangnya aja. Gini, eh, di kiri kamu kan punya 25 ya. 25 log. Ya udah berarti di sini kamu nulis aja langsung 25 log 25 gitu. Terus di sini ada 8 kan. Ini kan pangkat 8 aslinya gini kan. Itu kenapa? Karena ini kalau dia loncat ke depan, sorry, dia loncat ke depan, ini kan jadinya gini, jadi 8 25 log 25. Nah, ini kan dia 1. Itu juga bisa, tapi ini nanti lebih lebih ribet gitu. Jadinya apa? Jadinya itu kan
ini kamu punya 25 pangkat 8 itu sama aja nanti ini yang kamu samakan 5 pangkat 2x sama dengan 25 pangkat 8 gitu. Jadi muter-muter kalau misal apa namanya yang kiri itu nggak bisa kita kerjakan gitu ya. Coba kita cari soal yang lain. Ini nih. Ini itu kan dia persamaan kan, persamaan logaritma toh. Lah yang kiri ini setengah log bla 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 min setengah log bla 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 min sama dengan min 1 gitu. Caranya gimana tadi kalau persamaan? Harus kita kerjakan dulu yang ada logaritmanya. Kalau misal udah nggak bisa, baru nanti yang kanan atau yang sebelahnya harus kita ubah ke log biar nanti bisa kita samakan. Kalau ini basinya kan sama ya, setengah sama setengah. Nah, terus ini tadi apa? Min. Berarti ininya itu nanti bisa kita perkan. Jadi setengah log X 2 3 gini kan per X. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus sama dengan 1. Min 1, sorry. Min 1. Nah, terus habis ini bisa nggak kita kerjakan? Apakah X ini nanti kita kali gini jadinya min X gitu? Nggak bisa ya, karena ini itu X-nya itu bagian dari logaritmanya. Gitu. Ini kan udah mentok nih kamu, ya kan? Ya udah, berarti mau nggak mau min satunya harus kamu ubah ke dalam log. Karena yang kiri udah punya setengah log, berarti di sini kamu bikin dia itu setengah log juga. Setengah log gitu, setengah. Gitu, setengah log setengah kan 1. Pokoknya eh sini sama sini kalau sama ya udah jadi 1. Terus min 1. Jadinya gini nih. Min 1 dikali setengah log setengah. Setengah log, ya kan? X kuadrat min 3 per X. Tuh. Nah, terus gimana coba? Ini kan dia di sini ya. Padahal kita tuh harus menyamakan ini kan. Nanti karena setengah lognya ini nanti bisa hilang karena persamaan gitu. Jadi min 1 ini kita ubah ke sana. Jadinya ini balik lagi kan ke sana. Biasanya kan dari pangkat terus kita balik ke depan. Nah, tapi ini dari depan kita ke belakang. Jadinya ini kan setengah log setengah ya pangkatnya min 1. Nah, yang ini setengah log X kuadrat min 3 per X. Gitu. Ya udah tinggal ini nih. Ini jadinya apa? Setengah pangkat min 1. Jadi setengah 1/2 satunya bisa kita hilangkan itu kan jadinya 2 pangkat min 1, betul nggak? Jadi ini kan 1/2 pangkat 1. Kalau kita 1/1-nya biar hilang, aduh ini asal gue. Jadi halo, Nay, gimana suaraku tadi keputus ya? Enggak, Kak. Oke, ulangi ya. Jadi ini kan kita ubah tadi setengah log gitu kan. Dari sini nih, tadi kan awalnya min 1. Min 1 dikali setengah log setengah. Setengah log setengah kan 1. Jadi nggak merubah nilai gitu loh. Karena yang kiri udah mentok, kita nggak bisa ngerjain gitu loh. Setengah log setengah. Jadinya pangkat min 1. Karena apa? Karena dia ini loncat ke belakang. Jadinya pangkat. Biasanya kan pangkat ke depan kan. Nah, ini kebalikannya. Ya nggak masalah, sama aja sih. Tergantung apa ya. Ya gimana caranya biar bisa dikerjakan gitu loh. Gitu sih. Nah, ini kita kerjakan dulu. Nanti kan intinya tuh ini ya. Ini nih kita samakan sama yang ini. Ya udah, coba aja kita kerjakan di sini tuh. Setengah itu kan 1/2 pangkat 1. Nah, biar dia lebih bagus ya. Itu kan dia satunya kita hilangkan tapi dia pangkatnya jadi berubah tanda. Yang awalnya positif jadi negatif. Jadi setengah itu artinya 2 pangkat min 1. Atau 1/2 pangkat 1. Jadinya 2 pangkat min 1. Gitu. Terus kita pangkatkan min 1 lagi. Ya, karena ini nih, pangkat min 1-nya belum kita masukkan tadi. Nah, min 1. Min 1. Lah, berarti kan ini langsung bisa kita kalikan kalau sifat eksponen tuh. Jadinya 2. 2 pangkat min 1 kali min 1. Jadinya kan positif.
jadinya 2. Nah, langsung kita persamakan. X kuadrat min 3 per X ya sama dengan 2. Nah, ini gimana? Persamaan kuadrat biasa gitu. Ini kamu ke sini jadinya X kuadrat min 3 sama dengan 2X. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ini faktorkan aja. X punya X. Nah, min 3. Min 3 itu faktornya kira-kira berapa? 1 sama 3 doang kan? Dia ada 1 sama 3. Terus yang minus yang mana? Biar bisa dapat min 2. Berarti ini. Plus. Jadinya X sama dengan min 1 atau X sama dengan min, sorry, 3 gitu. Tapi apakah jawabannya A? Ternyata enggak. Bukan A jawabannya. Tapi ternyata hanya 3 aja. Gitu. Jadi jawabannya itu lebih ke yang ini. Karena apa? Karena ini min 1 ya. Min 1 itu kalau kamu cek ke soalnya, itu dia nanti nggak bakal memenuhi. Jadi X di sini harus lebih dari sama dengan 0. Gitu logaritma itu. Jadi nggak bisa dia X-nya itu minus, minus, minus itu nggak bisa. Karena kalau kamu cek di sini, nanti dia nggak memenuhi. Setengah log. X-nya kamu ganti min 1 ya. X kuadrat itu kan min 1 kuadrat. 1 dikurangi 3 per min 1 gitu kan. Nah, ini setengah log di sini berapa? 1 dikurangi 3 itu kan min 2 ya. Min 2 per min 1. Ini kan 2. Nah, apakah setengah log 2 itu bisa jadi min 1? Kan enggak. Gitu. Ini tuh dia enggak memenuhi. Makanya ini min satunya itu salah. Jadi jawabannya hanya di 3-nya aja. Itu ya. Tuh. Oke. Ini kita masih punya 2 materi lagi untuk hari ini. Nah, ini juga nih, nanti gimana caranya? Kamu kerjakan dulu di sini, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, nanti setengah ini kamu ubah ke dalam logaritma. Kalau misal di sini bisa, ya udah ternyata langsung aja kayak yang persamaan yang sebelumnya ini, yang nomor 2 gitu. Itu ya kira-kira nanti dikerjakan. Tuh, oke. Nah, ini juga nanti bisa buat latihan. Tuh, banyak tak kasih contoh. Nah, oh ya, sampai sini logaritma ada pertanyaan nggak? Sebelum kita next ke persamaan selanjutnya. Insya Allah nggak ada, Kak. Oke, nanti coba ya pokoknya kalau habis apa namanya kelas tuh yang belum kita kerjakan coba dikerjakan. Kalau nanti nggak dapet atau bingung langkahnya gimana nanti bisa ditanyakan. Nah, Oke, terus Kak. untuk lingkaran ya. Nah, yang kemarin kan kita belajar macam-macam persamaan ya. Ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, atau persamaan parabola gitu kan. Terus beberapa kali juga kita bahas persamaan garis singgung juga kan. Yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu. Nah, sekarang kita bahas persamaan kuadrat. Jenis persamaan kuadrat juga, yaitu persamaan lingkaran. Gitu. Maksudnya persamaan kuadrat ya karena dia pangkat 2. Tapi kalau persamaan kuadrat kan dia variabelnya 1. Nah, kalau yang di sini itu variabelnya 2. Jadi dia pasti ada X sama Y. Jadi kayak fungsi kuadrat ada X sama Y gitu. Nah, di sini ditambahi satu lagi. Apa? R. Karena lingkaran dia itu pasti punya diameter, punya jari-jari. Nah, R itu ya jari-jari gitu. Tuh. Nah, terus di sini tuh nanti juga dikenal ada yang namanya D juga. Sama. B kuadrat min 4AC. Itu untuk B-nya. Untuk D-nya ya. Slide. Nah, ini fungsinya nanti gimana? Buat melihat grafiknya itu dia memotong lingkaran atau dia bersinggungan sama lingkaran atau dia nggak menyentuh sama sekali kalau dia imajiner. Di mana-mana sama toh. Kalau kurang dari itu dia pasti imajiner. Gitu. Terus untuk persamaan lingkaran yang perlu diketahui itu ketika gimana caranya untuk menentukan persamaan lingkarannya. Jadi ada beberapa macam.
yang diketahui pusatnya ya sama jari-jari itu nanti persamaan lingkarannya itu langsung gini kalau pusatnya itu 0,0. Jadi dia pas tuh di tengah-tengah. Jadi yang diperhatikan ya di sini yang mempengaruhi persamaannya ya cuma di R-nya gitu. Karena pusatnya di sini 0,0, dia nggak mempengaruhi. Tapi yang kedua, ketika itu pusatnya itu di titik something, di titik tertentu. Ini kan dia meleset nih dari 0,0. Jadi bukan di sini kan. Jadi di sini nih, di titik A, B. Nah, itu rumusnya ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Begitu. Jadi ada dua macam. Biasanya tuh yang terpakai yang nomor dua sih. Karena ya jarang sih. Kalau misal dia pusatnya 0,0. Karena terlalu gampang kalau soal di pusatnya 0,0. Gitu. Nah, terus yang perlu diketahui di sini adalah bentuk persamaan lingkarannya. Bentuknya itu gimana? X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX per 2BY. Jadi di depannya X itu 2A, di depannya Y itu 2B. Nah, di sini itu biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan pusatnya itu loh. Pusat lingkarannya. Di pusat lingkarannya itu kan min A, min B loh. Min A, min B. Jadinya kamu harus lihat A di sini itu berapa. Jadi padahal yang diketahui di sini itu adalah 2A sama 2B. Jadi misal aku punya persamaan gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah misal 16X ditambah 8Y plus 17 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misal aku punya persamaan lingkaran ini lah, pusatnya itu gimana? Pusatnya itu apa? Berapa gitu. Nah, itu gimana? Jadi A-nya itu bukan 16, bukan. Jadi 16 itu adalah 2A gitu. Karena depannya X itu 2A. Jadinya 2A itu sama dengan 16. A-nya sama dengan 8. Nah, yang di B-nya itu kan 2B sama dengan 8. B-nya itu adalah 4. Nah, pusatnya berarti berapa? Pusatnya berarti min 8, min 4. Itu untuk pusatnya. Nah, terus jari-jarinya itu min A kuadrat ditambah min B kuadrat dikurangi C. Jadi langsung ini kita kuadratkan ditambah dikurangi C. Terus kita akar. C-nya itu berapa? Ini 17 gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan garis singgung. Ini garis singgung di persamaan lingkaran ya. Yang tadi, yang slide pertama, ini adalah untuk menentukan persamaan lingkaran. Kalau yang ini untuk menentukan garis singgungnya. Gitu. Garis singgungnya itu garis lurus nih biasanya. Ini materi SMP sebenarnya garis lurus, tapi waktu udah SMA itu dia gabung sama parabola kan kemarin parabola, sekarang lingkaran. Nah, ini persamaan garis singgung yang umumnya ini Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Nah, nanti itu pastinya apa? Di sini tuh dibutuhkan apa gradien biasanya kalau ada persamaan garis. Jadi eh gradiennya M itu kan gradien. Gradien tuh misal di sini tegak lurus ya. Misal gradien ini persamaan garis singgung misal ini yang menyinggung misal persamaan lingkarannya ini gitu. Menyinggung ya berarti nanti bisa langsung kamu samakan ya dia. Jadi M-nya itu ya langsung sama dengan M1, M2. Jadi M-nya itu bisa kamu cari dari apa? Dari lingkarannya, persamaan lingkarannya. Nah, misal diketahui nih apa namanya gradiennya itu misal tegak lurus tapi. Nah, kalau tegak lurus ini nanti dibalik ya. Jadi misal nih gradiennya yang diketahui itu setengah, tapi di soal harus itu dia itu tegak lurus. Berarti tegak lurus dari setengah itu kebalikannya. Dia kan setengah. Kebalikan dari setengah itu kan 2/1 gitu kan. Terus yang awalnya dia positif itu jadi minus gitu, kebalikan. Kalau dia apa namanya? Kalau dia misal nyatanya itu dia tegak lurus. Itu ya. Terus ini persamaan garis singgung lingkaran ketika di titiknya ini diketahui X1, X2. Terus yang kedua ini apa? Di titik
pusatnya pada lingkaran. Nah, rumusnya ini. Coba nanti kita lihat ya gimana penggunaannya. Singgung pada gradien M pada lingkaran. Nah, ini langsung kita pakai rumus ini nih. Ini yang aku jelasin tadi ya. Nah, Y min B sama dengan M kali X min A per plus minusnya. Dia ada R-nya. Coba kita lihat. Persamaan lingkaran yang berpusat di, nah ini kan kita menentukan persamaan lingkaran. Berarti menentukan persamaan lingkaran itu antara rumus yang ini atau yang ini. Tapi kan dia bukan 0,0. Ya kan? Berarti kan pakai yang kedua tuh. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadinya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya ketahuan nih 6. Terus A-nya mana, B-nya mana? A-nya kan 3, B-nya itu 4. Tinggal kamu masukin aja. X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36. Nah, ini gimana pengerjaannya? Jadinya kan X kuadrat ya ditambah 2 dikali X dikali min 3 gitu kan. Ditambah, nah min 3 kuadrat. Itu untuk yang ini. Lah yang Y-nya jadinya Y kuadrat plus 2 dikali Y dikali min 4 ditambah min 4 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 36. Nah, nanti kamu apa ya, dia kamu ubah ke dalam maunya soal. Jadi nanti dia di kiri semua. Bentuknya X kuadrat. Ini kamu kerjain dulu yang ini, yang ini, yang ini, gitu ya. Kira-kira paham nggak? Kalau disuruh melanjutin sendiri. Paham, Kak? Oke, Aman. sip. Oke. Nah, yang nomor 2, persamaan lingkaran berpusat di titik 2,3 dan melalui 5,-1. Nah, ini tadi kan cuma ada 2 ya kita ya. Yang pertama di pusat 0,0 sama di pusat bla 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 bla, tapi ditambah jari-jarinya. Lah, ini gimana? Dia berpusat tapi di titik. Jadi di sini jari-jarinya nggak diketahui. Berarti kamu harus cari jari-jari dari sini. Gitu. Itu ya. Jadi nanti itu rumusnya sama. Balik lagi ke sini nih. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi di sini posisinya R-nya itu nggak diketahui. Jadi kamu harus cari R-nya. Gitu. Jadi X min ya pusat, ini kan tadi pusat ya, A sama B itu kan pusat ya, ini kan pusat, ini pusatnya, ini A, ini B, jadinya X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini nanti yang kamu cari lah. Terus gimana ini, gimana X sama Y-nya gimana? Dan dia melalui titik ini ya, jadi ini langsung kamu masukkan ke sini nih, bisa. Jadi X-nya ini kamu ganti 5, Y-nya kamu gantikan min 1. Jadinya nanti ketemu R kuadratnya. Jadinya 5 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y-nya itu kan min 1, min 3 kuadrat. Jadinya min 4. Min 4 kuadrat jadinya, kok min 4? Iya bener ya, min 1, min 3. Jadinya min 4 kan? Jadinya min 4 kuadrat kan 16. Jadi yang di sini berapa? 5 dikurangi 2 kan 3 kuadrat jadinya 9. R kuadrat. Ini 25 R kuadrat. Jadinya R adalah 5 R kuadrat. Jadi sama kayak eksponen. Tuh, ketika kamu lihat kayak gini, ini sama-sama pangkatnya 2 kan. Jadinya R-nya adalah 9. Dipahami dulu. Nah, ini kan R-nya dapat ya. R. Lah, nanti kamu masukin ke sini lagi.
persamaan bentukannya kan X min A. Nanti X-nya jangan kamu ubah 5, min 1 lagi, enggak. Karena kan persamaan pasti punya X sama Y. Jadi balik lagi ke persamaan, pakainya A sama B itu yang kamu ubah, angka, sama R-nya kamu masukin. Jadinya dapat persamaan gitu ya. Itu yang nomor 2. Nah, ini tadi sama yang aku contohin, pusat dan jari-jari. Berarti kan kamu punya min 2 nih. 6. Apakah pusatnya itu min 2? Min 2,6. Kan pusat tadi min A, min B ya. A itu yang di depannya X, B itu di depannya Y. Apakah langsung min 2? Enggak ya, karena apa? Karena persamaan lingkaran itu rumus umumnya itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2A X gitu kan. Jadinya min 2 itu sama dengan 2A, bukan A. Biasanya A sama dengan min 1. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak kamu lanjutin bisa nih. Kelihatan langsung. Pusatnya itu kan nanti X, Y kan. Atau A, B ya. Nah, ini A-nya kan udah ketemu min 1. Cuma ini. Berarti langsung cek. Nggak semuanya bisa. Nggak semuanya harus kamu cek. Gitu. Nah, ini nih, salah satu persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini yang gak lurus dengan garis. Nah, ini dia tegak lurus. Persamaan garisnya itu dia tegak lurus. Gitu. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus. Ini maksudnya itu yang ditanyakan itu persamaan garis singgung ya. Terus ternyata persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran gitu maksudnya. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran yang persamaan lingkaran ini itu tegak lurus sama ini. Paham nggak maksudnya? Nah, aku sekilas tuh bingung ya awalnya. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran bla 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 yang tegak lurus dengan. Jadi ini tuh yang ditanyakan itu persamaan garis singgung. Yang tadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, diketahui persamaan lingkarannya itu ini, dan dia itu tegak lurus dengan Y sama dengan 7 min 2X. Jadi, ada lingkaran. Persamaan lingkaran ini, dia tegak lurus sama garis something. Yang ditanyakan itu bukan garis ini, karena garis ini kan sudah diketahui. Jadi, ada lagi, dia itu ternyata garis singgungnya. Dia menyinggung sini misal. Gitu. Jadi harus kita tahu M di sini. Gitu. Nah, M di sini itu bisa kita lihat dari apa ini. Dia kan tegak lurus sama garis ini. Tegak lurus tadi tuh dia kebalikan. Jadi nanti kamu bisa cek ini dulu M-nya. Nah, nanti dia itu tegak lurus sama lingkarannya. Gitu, tegak lurus. Jadi persamaan garisnya awalnya kan Y sama dengan 7 min 2X gitu, Pak. Nah, terus M itu kan kemarin aku bilang ya, M itu ada dua caranya. Jadi turunan, pakai pakai turunannya dari Y itu nanti dapatnya eh, apa namanya? Dapatnya itu gradiennya atau kamu ubah dia ke dalam. Kalau ini turunannya ini apa? Jadi Y aksen sama dengan M itu adalah min 2, ya enggak? Karena ini enggak punya turunan. Yang ini min 2X. Kan turunannya min 2X, turunannya kan min 2 gitu. Jadinya kan min 2X awalnya kan pangkat 1. Turunan itu ketika pangkatnya itu dia loncat ke depan. Jadinya 1 pangkat kali min 2 X pangkatnya itu berkurang 1. Namanya aja turunan. Jadi dia turun pangkatnya 1 min 1. Jadinya X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Jadinya min 2 kali
1, artinya min 2. Ketika kamu lihat min 2x, Y aksennya atau turunan pertamanya ya langsung min 2. Nggak perlu kamu pakai manualnya ini. Mis pasti itu. Kamu punya 5x, berarti turunannya ya 5 langsung. Kalau dia nggak punya x, nggak punya turunan. 0 turunan. Nah, atau kamu ubah dia ke dalam bentuk Y sama dengan mx plus C. mx plus C. Gitu. Nah, ini kan kalau Y sama dengan 7 min 2, X kamu ubah ke dalam MX plus C, kan jadinya apa? Min 2, X plus 7 kan? Nah, sama. M-nya yaitu gradient. Jadinya sama nih, min 2. Gitu. Nah, terus kan dia tegak lurus. Kebalikannya min 2 itu apa? Min 2 kan artinya min 2 per 1. Kebalikannya itu plus, kebalikannya min itu plus, kebalikannya 2 per 1 ya setengah. Jadinya ini nanti kamu masukkan gradient itu setengah di sini nih. Jadinya Y min Y1, M, X min X1. Nah, M-nya itu kamu nanti ubah ke dalam dia setengah. Gitu ya. Nah, terus, se. Ini persamaan garis singgung dengan gradien itu ternyata ada rumusnya sendiri. Jadi nggak bisa pakai persamaan yang asli ini. Karena apa? Karena kita hubungannya sama lingkaran ya. Lingkaran itu pasti ada R. Di sini kan dia nggak punya R. Kalau kamu pakai rumus persamaan garis lurus yang biasa, jadinya nggak jadi pakai ini ya, nggak jadi pakai ini, tapi kamu pakainya adalah persamaan garis lingkaran dengan gradien, karena kita udah tahu gradiennya ya tadi ya, ini. Di sini Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. M-nya nanti kamu masukin sama tadi. Ya, di sini juga sama. Terus A sama B itu kan pusat. Ya kan? Nih, A sama B. Itu pusat sama R itu nanti kamu bisa ketahui dari persamaannya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 4 7 sama dengan 0. Nah, itu pusatnya bisa ya. Pusatnya dicari. Tadi kayak pakai cara tadi min A, min B. Sedangkan 6 itu adalah 2A. Ya. Terus apa namanya R-nya itu kamu pakai rumus akar min A kuadrat ditambah min B kuadrat dikurangi C. Itu ya, C-nya ini 7 min 7. Jadinya C-nya itu nanti min C, berarti min 7 gitu ya. Jadi bukan cuma 7. Nah, terus baru kamu masukkan ke rumus ini. Y min B sama dengan Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat gitu. Oke, kira-kira paham ya? Bisa lanjutin nggak? Paham nggak? Oke, siap. Nah, ini juga nih. Nanti bisa kamu lanjutkan. Ini masih Pak, lanjut ke program linear dulu ya. Ini masih beberapa soal, beberapa materi, satu materi, tapi beberapa soal. Persamaan, program linear. Jadi program linear itu sebenarnya kamu cuma perlu memahami beberapa. Ini yang penting nih. Jadi daerah penyelesaian nanti itu mainnya. Nah, terus ini yang harus kamu pahami ya. Kalau kamu punya garis kayak gini, itu tuh misal nih, garisnya tuh gini. Misal ya, garisnya tuh gini nih. Ini itu ada angka 3, sini itu 2. Nah, ini garis garis singgungnya itu kan AX plus BY. Jadi yang disumbu Y itu adalah A, ya, yang disumbu X itu adalah B-nya.
Gitu, ini loh kebalikan ini loh. Nah, ini. Jadinya ini persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis lurusnya apa coba? AX plus BY sama dengan AB. Berarti ini itu 3, artinya ya 3X plus BY 2Y. Jadi yang di garis X ini kan yang di sumbu X itu malah jadi di depannya Y gitu. Dia kebalikan. Sama dengan A kali B 3 kali 2 atau 6. Nah, ini yang perlu kamu pegang di sini. Karena ini nanti akan berguna buat apa? Soal soal yang bagian program linear itu beberapa soalnya itu dia soal cerita. Nih, soal cerita kayak gini. Jadi kamu ingat ada nilai minimum, nilai maksimum kayak gitu. Nah, itu masuknya di situ. Coba kita pelan-pelan ya dari konsep dasarnya dulu sebelum kita ke implementasi. Ini kan dia implementasinya. Implementasinya tuh nanti. Nah, nih. Jadi kan nilai maksimum dari ini yang memenuhi. Jadi kamu harus cari ini dulu HP-nya, terus kamu nanti cek titik kritisnya. Gitu. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 8. X plus Y kurang dari sama dengan 8 sama X plus 2Y kurang dari sama dengan setengah gitu. Ini ibaratnya itu kalau misal ya X plus Y kurang dari 8. Jadi ketika X sama dengan 0 maka Y-nya berapa? Jadi kamu masukin X 0 nih. Jadi kan Y sama dengan 8 ya nggak? Sampai sini paham toh? Paham, Kak? Nah, terus ketika X-nya itu 0, kok X-nya 0, Y-nya yang 0. Y-nya yang 0 berarti X-nya sama dengan 8. Nah, ini titiknya itu kan 0, kan titik itu kan X, Y ya. Jadinya 0,8 lah. Yang di sini itu X, Y 8,0 gitu. Nah, jadinya garisnya, garisnya itu gimana? Yang memenuhi gini kan. 0,8 ini kan X, ini Y. 0,8 di sini berarti X-nya itu 0, 8-nya itu Y. Jadi ini 8. Terus yang satu 8,0 X-nya yang 8. Gitu. Nah, terus yang satu kamu mau manual kayak ini juga bisa, kamu mau cepet ya bisa. Nah, ini coba X-nya X plus 2Y kurang dari 12. X-nya itu misal X sama dengan 0, berarti kan 2Y sama dengan 12. Y-nya adalah 6. Ini kan dapatnya 0,6. Yang satunya itu eh Y-nya itu 0, berarti X-nya sama dengan 12. Betul nggak? Jadinya di sini itu titiknya adalah 12,0. Jadi untuk garis yang kedua itu 0,6 sama 12,0. 0,6. 0,6. Berarti Y-nya yang 6 ya. 0, X-nya kan 0, 6. 6 kan di bawahnya 8. Ini. Nah, yang satu 12. 12 kan berarti di sini 12. Gini. Gitu ya. Ini itu kalau dibalik dari persamaan garisnya mau kita ubah ke persamaan. Nah, itu bisa nanti jadinya ini. Hmm, Tadi kan garis yang kedua kan 6 sama 12 ya. Jadinya kan 6X plus 12Y sama dengan 6 kali 12. 6 kali 12 itu berapa? 6 kali 12. 72. 72. 72. Nah, ini bisa kita sederhanakan nggak? Jadinya X dibagi 6 dapat 2, ya kan? 72 dibagi 6 dapat 12. Jadi sama ya, gitu. Ini sama nih. Nah, itu untuk nanti yang contoh yang gimana caranya, misal kalau dari garis, nah kita nyari persamaannya itu lebih gampang. Tapi kalau dari persamaan ke garis,
Ya manual gini gitu. Nah, terus gimana cara menentukan HP-nya? HP-nya ya ini kurang dari, berarti di kirinya atau di kanannya? Kalau garis bilangan nih, kurang dari, itu kan kurang dari biasanya ke sini, kirinya kan. Ya ini juga sama, kurang dari ya berarti di kirinya. Berarti HP-nya itu yang di kirinya garis ini nih. Berarti ini HP-nya. Tapi saranku jangan yang diarsir ini ya, yang jadi HP. Tapi biar bersih aja. Jadinya yang kamu arsir itu yang bukan HP. Yang diarsir yang bukan HP atau himpunan penyelesaian. Jadi ini nih, gini. Jadi HP-nya itu yang di kirinya garis. Ya karena dia kurang dari. Terus yang satu kurang dari 12. Kurang dari 12. Berarti kan di kirinya juga. Ini garisnya ini nih. Berarti yang kamu arsir gini. Nah, HP-nya berarti ini HP yang bersih ini loh. Nah, berarti ada tiga titik kritis ini. Maksimal, maksimal itu biasanya yang di perpotongan garis. Tapi ya yang nggak belum tentu juga. Jadi di perpotongan garis ini kamu harus nyari titik ini. Titik ini tuh gimana? Gitu. Jadi dari sini, dari dua garis ini kamu samakan X plus Y sama dengan 8. Yang satu X plus 2Y sama dengan 12. Gitu. Itu nanti kamu dapat Y. Y-nya itu min Y ya. Sama dengan min 4. Y-nya sama dengan 4. X-nya berarti 4 juga. Karena X ditambah Y sama dengan 8. Gitu. Jadi untuk titik yang ini itu 4,4. Rata-rata nilai maksimumnya itu ada di perpotongannya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nilai maksimumnya ada di 0,6 atau di 8,0. Jadi kamu harus cek satu-satu. Gimana cara ngecek? Ya, jadi ada tiga titik kan itu HP-nya. 0,6 sama 4,4 sama 8,0. Ke dalam ini nih persamaan nilai maksimal ini yang memenuhi kan 5x plus 4y. 5x plus 4y ya. Jadinya x-nya itu 0 kalau di titik ini. Jadi kan 0 di sini 0, 4y. 4 kali 6, 24. Jadi kan ini 24. Terus yang kedua itu 5 kali 4 ditambah 4 kali 4. Jadinya 20. 20 ditambah berapa nih? 4 kali 4, 36 ya. 16 kan? Berarti kan 20 ditambah 16, jadi 36. Yang ini 5 kali 4, 5 kali 8. Bukan 5 kali 4, 5 kali 8 ya. Karena 5x, 5 kali 8. Jadinya kan 40. Ditambah 4 kali 0, 0. Jadinya 40. Lah, kan kalau kita cek ternyata bukan di titik ini yang maksimal, tetapi ternyata di titik 8,0 dengan nilainya adalah 40. Itu makanya harus benar-benar dicek nih gitu. Tapi rata biasanya kalau misal udah ketemu soal cerita itu tuh nilai maksimalnya itu ya ketika di perpotongannya ini gitu. Jarang banget ya ada di sini nih, di pinggir-pinggir ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nggak ada sih, Kak. Oke, siap. Nah, ini nanti coba di kerjakan ya, caranya sama ini nanti. Ini kan kamu cari dulu persamaan garisnya, persamaan garisnya. Caranya sama, 3 sama 3. Berarti kan nanti 3x plus 3, y sama dengan 9. Terus yang ini, itu 4x plus 2, y sama dengan, ini ya, 4x plus 2y sama dengan 8. Gitu. Nah ini nanti kurang dari, lebih dari, lah itu gimana? Itu ya. Nih, nah aku mau nunjukin yang implementasi ya. Bentuk implementasinya itu gimana? Nih, jadi ah, tukang jahit ini membuat pakaian ya antara A sama B. Pakaiannya itu. Memerlukan, jadi model A itu dia butuh 1 meter kain polos. Yang garis itu 1,5 meter. Terus yang model B itu dia butuh 2 meter. Terus sama 0,5 ya. Nih, meter garis.
Terus yang ini eh, kain polos. Nah, yang diketahui itu adalah ternyata kainnya, jumlah kainnya yang ditanyakan adalah berapa banyak model X sama model B dan maksimal. Berarti yang dijadikan variabel di sini adalah model A-nya sama model B-nya ini. Gitu, bukan kain polos, bukan kain garisnya. Karena nanti itu bla 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 ditambah bla 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 itu ini. Jadi untuk kain kain polosnya itu dia maksimal tuh nanti dibikin dari 20 meter. Jadi ini maksimal kan 20 meter, berarti kurang dari 20 meter nanti yang dipakai. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk persamaan yang kedua itu bla 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 ditambah bla 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 itu ketika nanti untuk garis ya, kain bergaris itu karena persediaannya kan 10 meter, berarti pembuatannya nanti harus eh kurang dari 10 meter gitu. Lah terus gimana cara kita ini, ngisi ininya gimana? Jadi ini kan dia apa nanti apa tadi? Ini kan polos kan tadi, persediaan polos kan. Di sini persediaan garis. Lah, berarti kamu isinya ya di sini juga ada X, ada Y-nya, tapi dari dua-duanya itu polos. Paham ya? Berarti ini itu bisa jadi kamu model kan jadi dia X jumlahnya itu, model B itu jumlahnya bisa jadi Y gitu. Gimana maksudnya? Kan kita punya polos-polos ya. Polos kan ini, polos, polos, ya kan? Berarti ini satu X atau X 1 meter ini kan dari yang X ini. Ditambah 2 meter kan dari yang Y ini. Berarti 2 Y. Terus yang satu kan garis. 1,5 ini kan dari X. Ya kan dia ternyata dari X. Berarti 1,5 X. Lah yang satu itu 0,5 garis kan. Dari Y. Berarti 0,5 Y gitu. Nah ini kan kamu dapat nih dua persamaan. Nah ini nanti kamu untuk pakai titik kritis, tak pakai garis tadi, HP-nya kamu tentukan kurang dari sama kurang dari. Nah, terus nanti pasti dia nemu tiga titik kritisnya gitu. Tapi eh, kalau kamu nggak mau pakai ini ya, kemungkinan itu nggak mau pakai garis dan nggak mau kamu cek, itu resikonya ya anu sih ya bisa jadi salah karena biasanya biasanya itu kan titik maksimalnya itu ketika dia itu berpotongan ya. Misal ada garisnya dua sini. Nah, misal HP-nya kan tadi di sini lah. Biasanya aku kan bilang tadi di awal maksimal itu biasanya kadang di perpotongan gini. Tapi kan nggak menutup kemungkinan toh ternyata maksimalnya ada di sini gitu. Tapi untuk soal ini kalau kamu cek nanti maksimalnya itu ada di perpotongan garis. Jadi nanti kamu bisa cek gini. 2Y sama dengan 20. Terus satu itu 1,5 X plus 0,5 Y sama dengan 10. Nah, ini kan X, ada X, tapi belum ada yang sama. Berarti harus kamu samakan. Jadi ini kali satu, biar ini sama jadi dua. Kalau 1,5 jadi satu kan susah. Ya, jadi ini aja 0,5 kita jadikan dua. Jadinya sama, kita kalikan 4 ya. Jadi 1,5 itu kita kalikan 4 jadinya kan 6. X plus 0,5 kita kalikan 4 jadinya 2Y sama dengan ini kalikan 4 jadinya 40. Terus yang satu X plus 2Y sama dengan 20. Jret-jret gitu kan. Ini hilang Y-nya. Jadinya ini 5X sama dengan 20. X-nya adalah 4. Nah ini adalah X-nya itu ketemu ini. Ya. Nah ini sebenarnya udah ada sih nih 4. Yang model A kan X ya tadi ya. Ya udah ini kan 4 gitu sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak yakin ya tadi cek pakai garis bilangan tadi. Jadi cek satu-satu itu lebih lama tapi begitu. Riskan kalau misal kamu langsung eh, bilang, oh berarti maksimalnya yang di titik pertemuan dua garis itu ya gitu. Ya bisa jadi tapi ya bisa jadi salah kalau kamu nggak ngecek gitu. Itu ya. Itu dulu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Sejauh ini belum ada sih, Kak. Oke, good. Nanti aku kirim ininya ya, materinya.
Nanti dipelajari lagi sama soal-soal yang belum dikerjakan, coba dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung chat aja ke aku. Itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi